Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Anissa Junaid, Sarjana Teknik, Master of Engineering dengan NUPTK 6539770671230312. Saat ini saya adalah seorang dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan strata 1 di bidang teknik sipil, strata 2 di bidang teknik sipil, saya diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya analisa struktur 1, analisa struktur 2, struktur baja, serta dinamika struktur dan rekayasa gempa. Di video kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisa struktur 1. Analisa struktur 1 adalah salah satu mata kuliah wajib di Prodi Teknik Sipil. Mata kuliah ini berada pada semester 3 dan memiliki bobot sebesar 4 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pemahaman serta kemampuan dalam analisis, perpindahan atau deformasi struktur, serta perhitungan reaksi perletakan dan gaya dalam struktur statis tak tentu. Dibatasi untuk struktur dengan elemen batang seperti pada balok, portal, dan rangka batang. Sedangkan metode-metode analisis dikonsentrasikan pada metode-metode klasik. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, pengertian dasar analisis struktur statis tak tentu, yang kedua, pengertian dasar faktor kekakuan, ketiga hingga keenam, analisis struktur dengan beberapa metode diikuti dengan penyelesaian kasus masing-masing. Metode yang digunakan diantaranya adalah momen distribusi, metode dalil 3 momen, metode slope deflection, dan metode konsisten deformasi. Selanjutnya membahas portal statis tak tentu, lalu portal bergoyang akibat pelepasan pendel, dan terakhir portal kabel. Berbicara masalah capaian pembelajaran mata kuliah, yang diharapkan adalah mahasiswa diharapkan yang pertama mampu melakukan analisis gaya dan deformasi dalam struktur statis tak tentu. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis struktur model statis tak tentu dengan metode distribusi momen. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis struktur model statis tak tentu dengan metode dalil 3 momen. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis struktur model statis tak tentu dengan metode slope deflection. Kemudian yang kelima, mampu melakukan analisis struktur model statis tak tentu dengan metode konsisten deformasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan analisis struktur pada portal bergoyang dan rangka batang dengan pendekatan penyelesaian beberapa metode analisis. Adapun referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini diantaranya yang pertama, buku dari Agus Setiawan yang berjudul Analisis Struktur, penerbit Erlangga tahun 2015. Kemudian diikuti buku-buku pendukung lainnya. Yang pertama ada Structural Analysis yang ditulis oleh Hibbeler. Kemudian Analisis Struktur yang ditulis oleh Sutraman. Kemudian Teori Dasar Struktur yang ditulis oleh Yuan Yu. Selanjutnya ada Analisis Struktur Lanjutan, penulis Cekawang. Proses pembelajaran kami dilakukan dengan metode blended learning, yaitu memadukan antara pembelajaran secara luring dan daring. Pembelajaran luring dilaksanakan di dalam kelas dengan metode tatap muka. Mahasiswa akan mengikuti model ceramah dan diskusi serta diberikan tugas mandiri terstruktur. Kemudian proses pembelajaran kedua adalah pembelajaran daring, yaitu menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan Learning Management System atau LMS Universitas Muslim Indonesia yang disebut Kalam Umi. Mahasiswa akan bergabung ke dalam kelas masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang telah diprogramkan. Di LMS Kalam ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan yang telah diberikan oleh dosen baik secara daring maupun luring. Untuk pengumpulan tugas dan konsultasi, mahasiswa diwajibkan melakukan konsultasi dan menjalani proses asistensi pada jadwal yang telah disepakati bersama di kelas. Pendekatan ini diharapkan membantu mahasiswa untuk lebih memahami analisa dan perhitungan struktur dengan berbagai metode penyelesaian kasus.
Kami juga memiliki WhatsApp group untuk setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Dengan cara ini, mahasiswa akan tetap terhubung dan bisa saling berbagi informasi kapan saja. Mengenai sistem penilaian, di awal perkuliahan kami menyepakati kontrak perkuliahan dan membahas terkait aturan dan proses penilaian dalam mata kuliah ini. Adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian kami adalah yang pertama, kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, baik secara daring maupun luring, yang kami beri bobot 10%. Yang kedua adalah latihan di kelas serta penugasan diberi bobot 20%, ujian tengah semester atau UTS diberikan bobot sebesar 35%, dan ujian akhir semester atau UAS diberikan bobot sebesar 35%. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah kami pada mata kuliah analisa struktur 1 pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, saya silakan kepada kelasnya untuk baca doa dulu bersama. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita sudah pertemuan keempat ya. Jadi mata kuliah kita hari ini analisa struktur. Kita sudah masuk di pertemuan keempat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai metode cross atau kita biasanya sebut metode distribusi momen ya. Jadi adik-adik bisa download materi ini di Kalam Umi ya. Masing-masing sudah ada akunnya. Silakan download materinya di Untuk sub CPMK kita pada pertemuan keempat ini tentu saja mahasiswa diharapkan ya mampu menganalisis balok struktur statis tertentu dengan metode cross atau metode distribusi momen ini ya. Adapun indikator penilaiannya yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu tepat memahami definisi dan prinsip dasar, faktor kekakuan, dan faktor pemindah dengan metode distribusi momen. Kemudian yang kedua, ketepatan menghitung balok menerus berdasarkan model perletakan dengan metode distribusi momen. Jadi apa itu metode distribusi momen? Jadi metode distribusi momen ini adalah salah satu metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu kasus struktur statis tertentu. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai apa sih perbedaan antara struktur statis tertentu dengan tertentu. Masih ada yang ingat? Masih. Siapa yang mau? Siapa? Ya, siapa? Nama siapa? Ya, silakan Dek. Apa bedanya statis tertentu dan tertentu itu? Jadi untuk jawaban itu salah satunya dengan melihat reaksi dari perletakan apakah dia lebih dari 3. Jika lebih maka bisa dikategorikan struktur statis tertentu. Reaksinya ya. Jadi itu ya salah satu ciri
statis tak tentu itu adalah kita perhatikan reaksi yang terjadi, ya. Kalau ada reaksi lebih dari 3 berarti bisa tergolong dikategorikan jadi struktur statis tak tentu. Kalau struktur statis tertentu kita bisa menyelesaikan dengan penyelesaian keseimbangan, ya, persamaan keseimbangan. Tapi kalau sudah reaksinya sudah lebih dari 3, nah itu kita bisa mencari metode-metode yang bisa menyelesaikan. Salah satunya adalah metode distribusi momen ini. Jadi ini adalah metode pertama yang akan kita pelajari di analisa struktur, ya. Besok-besok kita akan berkenalan lagi sama metode yang lain. Ada 3 metode. Ada metode soft deflection, dari 3 momen, dan konsisten deformasi. Jadi kita bahasnya satu-satu. Nah, di metode distribusi momen ini kita harus mencari, ya, pertama kali kita harus mencari momen primernya. Jadi ini ada bagannya, ini bagan alur. Gambarannya kita dalam menyelesaikan kasus. Jadi yang pertama adalah mencari momen primernya, lalu kemudian mencari faktor kekakuannya, lalu faktor distribusinya, lalu semua perhitungan itu akan diproses di dalam tabel distribusi. Nah, seperti apa tabelnya nanti kita lihat sama-sama, ya. Biasanya orang mengira kalau tabel metode distribusi momen itu disebut metode cross karena di dalam tabelnya itu kita perhitungannya selang-seling. Jadi kayak cross selang-seling. Tapi padahal sebenarnya dikatakan metode cross karena yang pertama kali memperkenalkan metode ini adalah Hardy Cross pada tahun 1993, ya. Sebagai pengetahuan saja. Dan ini ada bukunya yang berjudul Analysis of Continuous Frames by Distributing Fixed End Moments. Fixed End Moments ini maksudnya tadi momen primer, ya. Jadi sebagai pengadaan metode distribusi momen ini dikenal juga dengan metode cross. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis struktur balok dan total statis tak tentu. Jadi di sini tidak disebutkan latar belakangnya karena metode ini hanya bisa menyelesaikan bentuk soal yang dalam bentuk struktur balok dan total saja, latar belakang tidak bisa. Jadi dalam mengerjakan analisis struktur dengan metode ini kita ada 2 asumsi. Jadi 2 asumsi ini tidak boleh kita lupakan di awal kita memulai memecahkan kasusnya. Yang pertama, perubahan bentuk deformasi akibat gaya normal dan gaya geser diabaikan dulu sehingga panjang batang-batangnya tidak berubah atau konstan. Jadi dianggap tidak ada deformasi yang terjadi. Asumsi yang kedua ini bisa menjelaskan mengapa asumsi pertama menjadi logis karena asumsi yang kedua adalah kita menganggap semua titik simpul atau bukulnya dianggap kaku sempurna. Jadi seperti pertemuan sebelumnya atau mungkin ada di sudah dapat di mata kuliah statika, ya. Dianggap kaku sempurna apabila peletakan jepit, ya. Jadi ada peletakan sendi, roll, dan jepit. Dikatakan kaku sempurna jika kita mengasumsikan dia adalah peletakannya jepit. Bisa kita lihat, ya. Jadi bentuknya saja sudah beda dengan statika. Di statika itu kita menyelesaikan soal struktur statis tertentu. Kalau di analisa struktur satu ini, khususnya di metode cross ini, kita akan melihat soal-soal yang statis tertentu tadi yang akan menjelaskan, ya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4 peletakan. Nah, coba kita lihat sama-sama, ya. Kita mungkin bisa lihat ini, ya. Kita tuliskan di sini, gambarkan di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4 peletakan. Yang pertama peletakan apa? 3. Peletakan sendi, ya. Yang kedua peletakan roll. Sama, ya. Nah, kita hitung bersama-sama reaksinya, ya. Yang pertama ada sendi, ada berapa reaksi? 1 atau 2? 2, ya. Roll? 1. Oke. Tadi kalau temannya yang jelaskan ada kalau sudah lebih dari 3, ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4
Ada 5 ya. Jadi ada 2 reaksi yang berlebih. Ada 2. Jadi kelebihan 2. Coba kalau yang di bawahnya lagi kita gambarkan di sini. Nah, ini jumlah peletakannya sama tapi beda jenisnya ya. Ada 2 roll di tengah. Nah, ini ada 1 ya. Ini ada berapa kalau dipik? 3 ya. Nah, ini sudah banyak lagi. 1, 2, 3, 4, berapa? 5, 8. Berarti ada berapa berlebih? Ada 5 sisi yang berlebih. Nah, kalau di statika, kalau di mata kuliah statika kita sudah tidak bisa menyelesaikan ini dengan cara itu, cara statika. Karena ada reaksi yang berlebih. Di sini ada 2, di sini ada 5. Di sini kita akan bandingkan dengan metode flexibility atau force method. Nah, force method itu dia menggunakan cara persamaan dengan membuat persamaan compatibility. Nah, persamaan itu didasarkan berapa reaksi yang berlebih. Jadi kalau di sini reaksinya berlebihnya 2, berarti kita buat persamaan baru 2. Kita mencari persamaan baru 2. Kalau di sini reaksi yang berlebihnya 5, kita buat lagi persamaan 5. Jadi kenapa saya bandingkan? Nah, karena metode cross ini ternyata lebih mudah kita gunakan daripada metode flexibility tadi. Nah, kalau metode flexibility semakin bertambah reaksinya, semakin banyak persamaan yang harus kita cari. Nah, itu kan agak PR juga ya. Nah, jadi kita gunakan yang namanya metode distribusi momen dengan menggunakan hanya dengan 1 tabel. Hanya saja mungkin nanti barisnya ke bawah yang akan berbeda-beda ya, tergantung struktur yang kita pecahkan kasusnya. Gitu. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari metode distribusi momen. Kita tadi sudah gambarkan ya kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini ada 2 kelebihannya, kemudian ada 2 juga kekurangannya. Jadi yang pertama tadi yaitu kita kalau metode flexibility dibandingkan dengan metode flexibility, kita tidak perlu lagi membuat persamaan yang banyak, tidak mencari persamaan yang banyak. Entah itu 5 mungkin nanti bertambah gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu lagi menghitung defleksinya. Karena tadi asumsi pertama pada metode ini kita menganggap tidak ada terjadi deformasi, ya. Kemudian, tapi kekurangannya yang pertama, kita harus teliti. Karena tadi saya katakan kita akan membuat tabel ya. Nah, yang akan bertambah itu adalah barisnya sampai bawah sampai kita mendapatkan carry over momennya hampir 0. Jadi mungkin nanti dapatnya 0, sekian. Nah, kita mencari keseimbangan itu. Nah, kita tidak akan berhenti berhitung sampai kita dapat keseimbangan itu. Itu salah satu kelemahannya. Kita harus lebih teliti. Jadi ketika kita salah di baris ke-3 atau 4 ya sudah salah semua ke bawah ya. Bisa jadi final moments kita keliru atau salah ya. Kita harus mengkoreksi lagi perhitungan kita. Di sini kita kan langsung ke contoh saja ya, supaya kita lebih jelas. Kita ada contoh. Ada 3 titik ya. Kalau yang contoh soal ini dia satuannya internasional. Kalau ini kita pakai yang biasanya kita gunakan di Indonesia. Sentimeter dan kilometer. Oke, kita bisa tandingkan sama-sama ya. Di sini ada 1, 2, 3 peletakan. Jadi kalau mau kita cross check kembali ada 3, 1, 3, 7 ya. Ada 7 reaksi.
Berarti ini sudah dikategorikan tak tentu lah ya. Jadi tadi kita kembali ke mengingat bagiannya. Yang pertama kita cari adalah momen primer ya, momen primer. Kalau adik-adik biasa pakai buku yang berbeda-beda, ini momen primer, FEM ini sama saja ya. Jadi rumusnya saya tetap sama. Setelah ini kita pertama asumsi dulu, asumsikan tadi. Asumsikan semua peletakannya adalah dijepit ya. Status sempurna. Jadi kita pasang klemnya di sini, kita anggap ini jepit. Nah, setelah kita anggap jepit, maka carilah yang pertama cari momen primernya. Coba kita ya fix and momentsnya atau momen primernya. Nah, bagaimana caranya kita menemukan momen primernya ini? Adik-adik bisa buka kembali kalamnya, ada di situ sudah saya upload tabel. Itu ada berbagai macam bentuk balok dengan dua peletakan dan posisi bebannya yang berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya kita tahu ini FEM? Pertama, kita harus tahu dulu peletakan. Misalnya kita mau meninjau FEM yang ini dulu ya, AB, batang A ke B. Kan ini jadinya jepit ya, berubah jadi jepit. Yang pertama lihat peletakannya. Jadi lihat peletakan ya, tuliskan, silakan ada di buat catatan juga ya supaya lebih mengikat ilmunya. Yang kedua adalah lihat posisi, lihat bebannya, posisi bebannya. Maksudnya apa posisi bebannya? Bebannya ini ada di mana? Apakah dia ada di tengah? Kalau dia ada di tengah berarti ini 1/2L dan 1/2L ya. Kalau dia ada biasanya seperti ini. Misalnya di sini ada panjangnya 4, di sini 2, berarti dia ada di tidak seimbang antara kanan dan kiri, berarti ada simbol A dan B. Nah, gitu ya. Nah, di tabel tadi, di tabel yang saya katakan tadi, tabel momen primer. Setelah ini kita pertama asumsi dulu, asumsikan tadi. Asumsikan semua peletakannya adalah jepit ya. Status sempurna. Jadi kita pasang klemnya di sini, kita anggap ini jepit. Nah, setelah kita anggap jepit, maka carilah yang pertama cari momen primernya. Coba kita ya fix and momentsnya atau momen primernya. Nah, bagaimana caranya kita menemukan momen primernya ini? Adik-adik bisa buka kembali kalamnya, ada di situ sudah saya upload tabel momen primer dalam bentuk Microsoft Excel. Caranya dapat adalah kita lihat peletakannya bagaimana, kemudian posisi bebannya bagaimana, apakah dia di tengah bentang atau dia tidak di tengah bentang atau tidak simetris atau ada B-nya ya, kanan dan kirinya. Nah, selanjutnya kita menghitung faktor kekakuan ya. Tadi di tabel itu di bagian faktor kekakuan dan faktor distribusi. Caranya menghitung faktor kekakuan, kita pecahan biasa ya, nanti ada sudah paham. Ada mungkin yang dari lihat rumusnya. Nah, kekakuan itu I per panjang bentang, jadi panjang AB. Kemudian sigma-nya adalah kekakuannya AB ditambah BC. Mungkin ada yang mau boleh ya. Saja mungkin ya. Jadi lihat rumusnya, kita lihat rumusnya kemudian masukkan angkanya. Ini rumusnya. K sama dengan momen inersianya dibagi dengan bentang dari A ke B. Nah, A ke B berapa ya? Betul ya, 16. Kemudian K dari B ke C, I per bentangnya 9. Gitu ya. Tinggal dijumlahkan dengan cara penjumlahan pecahan biasa ya. Kemudian kita dapatkan 3/16. Oke. 3/16. Nah, setelah kita dapatkan faktor, jadi ini yang dikerjakan temannya adalah faktor kekakuannya, faktor kekakuan.
Lalu kita kerjakan faktor distribusinya. Bagaimana caranya? Jadi waktu pembakuannya seperti itu. Nah, masuk langsung mengerjakan faktor distribusinya. Nah, jadi faktor distribusinya langsung saja KAB tadi ya. KAB dibagi dengan ini, kemudian KBC dibagi dengan sigma-nya tadi. Jadi kita dapat di sini sepertiga ya, di sini sepertiga, di sini 2/3. Setelah dapat faktor distribusinya ini, barulah kita masukkan ke tabel. Nah, ini namanya tabel distribusi, tabel cross. Tadi kita sudah dapat ya FEM-nya atau moment primernya -30. Jadi di sini -30, di titik A -30, di sini +30 ya. Nah, selanjutnya asumsi yang tadi kita klaim di sini untuk baris selanjutnya, DEM-nya kita hapus klaimnya atau angkat klaimnya, jadi tidak peletakannya itu kembali ke awal seperti peletakan awal, yaitu peletakan roll, sehingga di sini jadi tidak seimbang. +30-nya tidak seimbang. Bagaimana caranya menyeimbangkan? Kita kalikan langsung +30 ini dengan faktor distribusi masing-masing batang. Jadi dikalikan dengan +30 dikalikan sepertiga jadi 10 ya. Kemudian ini dikali 2/3 jadi 20. Tandanya menjadi minus ya. Kenapa harus minus? Untuk menyeimbangkan. +30 dikurang 10 dikurang 20 jadinya 10. +30 dikurang 10 dikurang 20 jadinya berapa? 0 ya. 0. Jadi ketika sudah 0 berarti itu sudah seimbang. Nah, selanjutnya apa? Kita lanjut dengan menghitung carry over momennya. Carry over moment itu apa? Nah, ketika dia sudah seimbang di sini, jadi tadi sudah seimbang, masing-masing nilai momen yang di sini di titik B-nya ini, di titik pusatnya, langsung saja dikali 1/2 atau langsung dibagi 2 ke kanan dan kirinya. Jadi -10 tadi dibagi 2 jadi -5, -20 dibagi 2 menjadi -10. Nah, kita lihat di sini itu sudah dapat nilai-nilai momentsnya. Nah, nanti tinggal ditotalkan -30, -5, menjadi -35. Nah, yang tadi saya katakan carry over momennya harus mendekati 0 atau 0 ya, 0,00 sekian. Nah, itu baru kalian berhenti ya. Sudah dapat fenomena. Nah, nanti kita melangkah mengerjakan reaksi peletakannya, kemudian menggambarkan grafik momen MDM-nya ya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan? Jelas dulu. Oke, mungkin kita tutup saja ya pertemuan hari ini. Untuk tugas 2-nya bisa ada deh bisa di kalang ini ya. Nah, di situ juga sudah ada tugas 2. Hanya saja tugas 2 ini masih berlanjut ke pekan berikutnya. Jadi dilihat saja untuk untuk persiapan pekan depan lagi dengan metode yang berbeda, gitu ya. Dan nanti untuk selanjutnya kita kembali ke kontrak perkuliahan kita di awal ya. Kita ada proses asistensi ya. Jadi 2 hari yang sudah kita sepakati bersama, Selasa dan Kamis. Nah, salah satunya atau kedua-duanya boleh menghadap untuk proses asistensinya. Oke? Baik, Bu. Kalau saya ada pertanyaan, saya persilakan ke kelasnya dengan doa ya. Baik teman-teman, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina